Ustaz, terdengar suaranya Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, marhaban ya Ramadan. Kita dipertemukan kembali di dalam majelis yang berbarakah insyaallah hmm, di bulan yang suci ini, dan ini merupakan sebuah kenikmatan yang tiada duanya bagi kita dipertemukan kembali dengan bulan suci ini, dan semoga program kita di pagi hari ini menjadikan salah satu dari amal soleh kita untuk mengisi bulan Ramadan tahun ini. Baik, alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan kembali untuk sama-sama belajar untuk mengikrab dan berusaha belajar membaca kitab Arab Gundul yang nantinya akan diampu langsung oleh guru kita Al-Ustaz Johan Nasriga Hafizallah Ta'ala. Dan di pagi hari ini beliau sudah hadir, Ana akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Ustaz. Videonya belum muncul Ustaz. Ya, Aiyah. Nah, alhamdulillah karena Ustaz sudah hadir, langsung saja kami persilakan kepada beliau untuk menyampaikan materinya. Tafadhal Ustaz. baik, syukran jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini kita masih sempat untuk mengkaji kitab para ulama, yaitu kita akan mempelajari bagaimana cara membaca, mengi'rab, dan memahami kitab Arab Gundul. Eh, Sebelumnya, pada tahun-tahun sebelumnya kita sebenarnya bulan Ramadan kita liburkan ya, tapi Anda pertimbangkan kembali. Mungkin 2 pekan pertama di bulan Ramadan itu kita masih belajar ya, belajar kitab Arab Gundul ini, dan setelah itu mungkin kita fokus ibadah iktikaf. Jadi insya Allah pekan depan kita akan eh, belajar ya sekali lagi di bulan Ramadan ini insya Allah. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bahaya dari hasad ya. Bahaya dari hasad. Kita sudah pada poin ke-6 ya. Dan kita masuk ke poin ke-7. Sebelumnya Ana merojah sebentar yang poin ke-6-nya ya. Bahwa hasad itu dapat meniadakan kesempurnaan iman. Dapat meniadakan kesempurnaan iman. Artinya imannya jadi tidak sempurna. Hasad itu menyebabkan iman seseorang itu tidak sempurna. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau dia cinta atau suka terhadap harta, berarti dia mesti suka juga ketika saudaranya sesama muslim itu mendapatkan harta yang banyak. Bukannya dia malah sedih, dia bahkan gembira. Ya. Itulah kesempurnaan iman. Kita senang kita mendapatkan ilmu yang banyak. Maka ketika saudara kita mendapatkan ilmu yang banyak, mendapatkan predikat yang bagus, kita juga ikut senang. Dan kebalikannya, kalau saudara kita itu ditimpa musibah, maka kita juga ikut sedih. Itu mafhum mukhalafahnya. Kalau saudara kita
tertimpa suatu hal yang tidak kita senangi, maka kita juga tidak senang. Itu juga yang dikatakan Syekh di kitab ini, walazimu hadza an takraha an tazula ni'matallahi ala akhik. Dan konsekuensi dari hadis ini adalah engkau tidak senang jika nikmat Allah itu hilang dari saudaramu. الحسد ينافي Fa'idza lam takun takrah Fa'idza lam takun Iya, takrahu an tazula ni'matallahi alaih fa anta lam tuhibba li akhik ma tuhibbu li nafsik. Kalau kamu tidak senang, kalau kamu malah gembira jika nikmat Allah itu hilang dari saudaramu, maka sesungguhnya engkau itu tidak suka terhadap saudaramu apa-apa yang engkau suka terhadap dirimu. Ya. Jadi berlaku hukum kebalikannya ya. Iman itu sempurna kalau kita suka terhadap saudara kita, apa-apa yang kita suka terhadap diri kita, demikian juga terhadap hal-hal yang tidak kita sukai. Maka tentunya kita juga tidak suka tertimpa pada saudara kita tersebut. Ya. Itu yang keenam. Nah, kita akan masuk kalimat baru, yaitu poin ketujuh ya. Ini yang kita akan bahas, insya Allah. Mungkin anak akan cepat ya, tidak akan lama karena anak akan keluar kota ya, ada keluarga yang meninggal, jadi anak tidak bisa berlama. Jadi yang singkat saja. Ustaz Afwan, minggu kemarin saya nggak masuk. Apa arti Yunafi itu? Yunafi itu meniadakan, menafikan, meniadakan kesempurnaan iman. Ya. Ini yang ketujuh, anak baca saja ya. Biasanya antum yang baca karena anak buru-buru. Ya, anak yang baca. Sabian. Ini kita langsung aja ke Microsoft Word. Harus ada. Ya, sabian yang ketujuh ya. Sabian yang ketujuh. Yang ketujuh dari apa? Dari bahayanya hasad ya. Annal hasada, ini yang ketujuhnya, annal hasada annal hasada yujibu i'rad apa? I'radah ya. Ya. Karena dia nanti sebagai maf'ul ya. Maf'ul ya. Fa'ilnya Mustatir. iya, dan berbasatir huwa kembali ke hasad. Ya, nanti kita bahas ya. Yang kita baca dulu, annal hasada yujibu i'radul abdi. Ya. Karena dia mudhaf ilaih. An su'alillahi ta'ala min fadlih fatajiduhu daiman daiman muhtamman ya, muhtamman bihadhihi ni'mati allati an'amallahu biha ala ghairihi wala yas'alullah wala yas'alullahi min fadlihi
Qad Qad Wa qad qala Allah Ta'ala qalu wala tatamannaw ma ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. Ini surat An-Nisa ayat 32. Was Wala tatamannau, dan was janganlah engkau was berangan-angan, ya, berangan-angan terhadap apa yang Allah lebihkan kepada sebagian dari kalian. Oh, Jadi ada sebagian orang yang Allah lebihkan nikmat oh. atas sebagian yang lain. Hmm? Tidak sama. Ada orang itu yang rezekinya banyak, ada orang itu yang rezekinya sedikit. Ada yang Allah berikan ilmunya banyak, ada yang Allah berikan ilmunya sedikit. Ya, dari segi apapun, Allah memberikan keutamaan kepada yang lain lebih dibandingkan di atas yang lainnya. Bahkan juga Allah melebihkan laki-laki di atas wanita, perempuan. perempuan. Ya. Jadi jangan engkau berangan-angan terhadap apa yang Allah lebihkan untuk sebagian kalian di atas sebagian yang lain. Jangan engkau hasad, jangan engkau iri. Lirijali nasibum mimma iktasabu. Untuk laki-laki itu ada bagian dari apa yang dia usahakan. Ada bagian dari apa yang telah dia usahakan. Dan bagi perempuan juga ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mimma iktasaben. Ya. Ini domirnya hunna ya, makanya iktasaben. Iktasabna. Nanya pendek ya. Was'alullaha min fadlih. Nah, ini sebagian dari karunia-Nya. Nah, orang yang hasad, dia akan lupa untuk berusaha dan berdoa kepada Allah. Fokusnya hanya melihat nikmat orang saja. Yang dilihatnya nikmat orang lebih besar, ya. Dan dia ingin nikmat orang itu hilang. Ya, fokusnya ke situ, padahal mestinya kita minta kepada Allah. Ya. Was'alullaha min fadli. Jadi kata Syekh di sini bahwa hasad itu akan menyebabkan berpalingnya hamba dari minta kepada Allah. Karena orang yang hasad itu akan menyebabkan dia lupa bahwa Allah lah yang memberikan nikmat tersebut. Ya. Kalau dia paham bahwa nikmat itu dari Allah, tentunya dia tidak akan hasad terhadap seseorang. Ya, Allah perintahkan was'alullaha min fadlih, dan mintalah kepada Allah dari karunia-karunia-Nya. Nah, itu adalah poin yang ke-7 ya. Mungkin singkat yang poin ke-8 ya. Karena ini mungkin ada kaitannya juga ya. Poin yang ke-8 saminan ya. Ini saminan, ini artinya yang ke-8. Annal hasada yujibu izdira'i. Izdira'a ya. Yujibu izdira'a ni'matillah. Ni'matillahi alaihi. Bahwa hasad itu menyebabkan meremehkannya nikmat Allah atasnya. Menyebabkan dia meremehkan, merendahkan nikmat Allah kepadanya. Ai annal hasid
yaro annahu laisa fi ni'mah, yaitu bahwa orang yang hasad itu memandang bahwa dirinya tidak di atas nikmat, tidak ada diberi kenikmatan oleh Allah. Dia lupa bahwa banyak yang Allah berikan nikmat kepadanya. Karena dia fokus dengan hasad terhadap orang lain. Dia fokus Euro tadi misalkan Ustaz ya. ada Ustaz, hmm, Ustaz, yaro, ada euro tadi. yaro memandang. Oh yaro, ya bukan euro ya. Yaro. Yaro, dia fokus memandang orang lain, misalkan orang lain tersebut membeli mobil. Dia fokus bahwa Allah tidak memberikan nikmat kepadanya. Padahal dia sudah punya motor dan masih banyak orang yang tidak punya motor. Dia fokusnya hanya kepada orang yang dihasadinya tersebut. Wa anna hadzal mahsuda fi ni'matin akbaru minhu. Dan bahwasanya orang yang dihasadinya itu memperoleh nikmat yang lebih besar daripadanya. Jadi fokusnya dia di situ saja. Dia hanya melihat itu saja. Wa hina idzin yahtaqiru ni'matallahi alaihi, dan pada saat tersebut dia merendahkan nikmat Allah atasnya. Fala yaqumu bisyukriha. Fala yaqumu bisyukriha. Dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Yahtariku tadi apa Ustaz? Yahtariku maknahu Yahtaqiru. yahtakiru ya. Ia merendahkan. Merendahkan nikmat Allah. Sehingga dia tidak mensyukurinya. Yakumu bisyukriha itu, fala yakumu bisyukriha, dia tidak menegakkan kesyukuran. Artinya dia tidak mensyukurinya. Bal yataqa'as. Bal yataqa'asu. Bahkan dia melalaikan nikmat tersebut. Ya. Jadi yang kedelapan, orang yang hasad itu akan menyebabkan meremehkan nikmat Allah atasnya. Ya. Padahal perintah Nabi SAW yaitu unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang di bawahmu. Wala tanzuru ila man huwa fauqakum. Jangan engkau lihat di atasmu. Ya. Padahal masih banyak orang yang di bawah kita. Jangan kita lihat di atas. Dan itu akan lebih dekat kepada tidaknya kita meremehkan nikmat Allah. Nah, itu Ustaz ya. bisa minta tuliskan Ustaz hadisnya itu Ustaz yang Ustaz sebutkan itu. Unzuru ila man Tar huwa asfala minkum. ila huwa Asfala minkum. wala Wala minkum tanzuru ila wala man tanzuru ila huwa fauqakum. man apa man huwa Man huwa fauqakum. ya. Jangan engkau melihat kepada orang yang di atas kamu. Ya. Di atas kamu terus Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Ya. Dan itu akan lebih membuat kalian tidak memandang remeh nikmat Allah atas kalian. Ya.
Misalkan kita sakit ya, mata kita sakit. Kita lihat orang yang matanya sehat. Ya. Mata kita satu sakit. Kita lihat orang yang matanya sehat. Padahal masih banyak orang yang tidak bisa melihat. Ya. Kita cuma sakit aja, sebelah saja itu sudah kita mengeluh. Ya, kita lihat yang di atas kita matanya segar-segar, matanya sehat. Ya, tidak kita lihat orang yang di bawah kita, banyak orang yang tidak bisa melihat permanen sampai tuanya, sampai meninggalnya tidak dapat melihat. Makanya perintah Nabi SAW, lihatlah kepada orang yang di bawah. Kalau minkum Ya. wala tanzuru ila man huwa fawqakum, kan Ustaz ya? Ya. Ya. Eh, baik, sekarang kita akan kembali lagi poin yang ketujuh. Ya, dari atas kita akan bahas dol abdi. Anna, ini saudaranya Inna ya. Saudaranya Inna, maka menasabkan isim ya. Jadi ini isim Anna, Mm-mm. Anna atau Inna itu setelahnya atau isimnya adalah mansub ya. Dengan tanda fathah ya. Asalnya mansub itu tandanya fathah. Setelah inna innallaha ya, annallaha ha ya. Jadi mansub dengan tanda fathah. Kemudian ini isim tadi ya, isim anna. Jadi anna itu ada isim, ada khobar. Harus ada dua komponen tersebut. Mana khobar anna? Yujibu. Ya, khobar itu yang menjelaskan atau yang menerangkan isimnya. Nah, yang menerangkan itu berupa jumlah ini. Nah, ini khobar anna. Jadi kalau mau cari khobar ya, cari mana yang menerangkannya, yang menjelaskannya. Jadi hasad ya, bahwasanya hasad itu kenapa? Yujibu i'radul abdi. Nah, baru kita tahu, baru jelas sempurna kalimatnya. Yujibu apa tadi? Menyebabkan, mewajibkan sebenarnya ya, mewajibkan atau berkonsekuensi atau mengakibatkan ya, mengakibatkan hasad itu mengakibatkan mana fa'ilnya? Fa'il dari yujibu. Domir mustatir. Dhamir mustatir huwa ya. Wah. Ya'udu ila kembalinya ke hasad. Nah, jadi hasad inilah fa'ilnya. Tapi kembali ke hasad ya, bukan hasadnya fa'il ya. Hasad ini adalah isim anna kedudukannya. Ya. Nah, fa'ilnya huwa, dhamir mustatir takdiru huwa. Huwa itu kembalinya ke hasad. Seperti itu. Alik ilal hasad. Yujibu ini adalah fi'il mudhari yang fi'il madinya Wajabah. aujaba. Oh, aujabah. Aujaba. Aujabah saja. Ya, Aujabah. aujaba yujibu. Wazannya adalah af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Makanya yujibu. Aujabah. Kemudian i'rada ini sebagai Maf'ul. maf'ulun bihi. Ya. Maf'ulun bihi mansub wa alamatun nasbihi. Nasbi al-fathatul zahirah annahu Jadi mufrad. maf'ulun bihi itu di antara mansubat ya. Isim-isim yang dimansub. Nah, tanda mansub, tanda nasabnya itu adalah fathah. Tanda asli dari nasab adalah fathah. Kalau yujibu di sini rofa ya, dengan tanda domah. Kenapa dia rofa? Karena tidak ada yang menasabkan dan tidak ada yang menjazmkan. Ya, tidak ada huruf yang sebelumnya ini, misalkan lam. Kalau ada lam,
Atau Majzum. lam itu madzum ya. Ada lan berarti mansub ya. Kalau tidak ada huruf sebelumnya maka dia rofa. Ya, begitu kalau fi'il ya. Tapi kalau isim dia harus tahu kedudukannya apa. Dia rofa karena apa? Karena apa kedudukannya? Dia nasab karena apa? Nah, kalau ini nasab karena dia maf'ulun bih. I'rodah makna apa Ustaz i'rodah? Memalingkan. Oh, memalingkan. I'radul abdi berarti hamba memalingkan dari permintaan kepada Allah. Ya, i'radul abdi Udah itu permintaan sama dengan an yu'ridu al abdu. Nah, Jadi berbeda ininya Ustadz ya. Kata dasarnya fi'il madinya dengan arodo ya. a'rada yu'ridu i'radan. Af'ala yuf'ilu Kalau if'alan. kalau itu wa aradna jahannama yauma idzil Ya, ini kafirina kalau ardo. ini wazannya af'ala ya. Artinya berbeda A'rada. itu dengan arodo itu ya. Ya, agak berbeda. Kalau ini jadinya Isim empat dia huruf. muta'addi. Ya. Sama seperti wajaba itu wajib. Yujibu mewajibkan. menyebabkan atau mewajibkan. Nah, a'rada itu memalingkan ya. I'rada itu adalah masdarnya. Masdar dari a'rada yu'ridu i'rada. Jadi dia bentuknya masdar ya. Masdar itu kolom ketiga ya. Jadi a'rada yu'ridu i'radan. Dan Masdarnya. Artinya dia kata benda abstrak ya. Jadi dia pemalingan. Nah, pemalingan seorang hamba Hamba. dari permintaannya kepada Allah. Di sini abdi, kenapa abdi? Mudhof ilaih. udah Mudhof pilih ya. ilaih. Kalau ini wahwa mudhof, dia juga mudhof ya. Yang i'rada itu. Nah, kalau abdi ini mudhof ilaih. Ya, makanya dia di kasroh. Tapi bisa ini kalimat i'radul abdi ini dirubah jadi an yu'ridu yu'rido ya. Yu'rido Ya ridho. al abdu ya. Jadi abdu nih, fa'il dari yu'rido. Bisa dirubah jadi ini ya. Nah, an yu'rido ini masdar muawwal. Ya. Masdar muawwal bisa ditakdirkan menjadi i'rada. Tapi dia jadi idhofah ya. Idhofah makanya abdi. Tapi maknanya an yu'ridul abdu. Hamba itu berpaling. Jadi hambanya sebagai fa'il ya. Secara makna hambanya sebagai pelaku. Dia yang memalingkan. Kemudian an su'alillah. An adalah Al-Fujar. huruf jar ya. Nah, jar dan majrur dia terkait atau muta'alliq kepada i'rad ya. Irad ya. Ya. Kemudian su'ali Isim majrur majrur. karena Terus setelah ya, an karena ya. crosskan an. Sebelumnya ada an, maka dia majrur. Majrurnya dengan tanda kasroh. Su'ali. Kemudian dia juga mudhaf. Mudhaf Ya, untuk mudhaf. menilai Nah, lafzul luarnya jalalah Allah ini ya. asroh karena dia majrur sebagai mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaih itu harus
majrur. Sama seperti al-abdi ini majrur. Nah, tandanya sama ya, kasroh. An su'alillahi. Dia berpaling dari meminta kepada Allah. Mestinya dia meminta kepada Allah. Tapi karena ada sifat hasad, dia berpaling dari hal itu. Min fadlihi. Nah, min fadlihi jar majrur, dia terkait dengan soal. Ustadz, ini soal Ustadz. Ta'ala itu termasuk jumlah iktiradiyah ada Ustadz ya? Iya, betul. Ya. I'tiradiyah. Dia ini jumlah ya. Terdiri dari fi'il dan fa'il. Fa'ilnya lafzul jalalah Allah. Dhamir mustatir takdiruhu wa ya'udu ila Allah. Jadi ta'ala ini adalah jumlah ya. Nah, jumlah ini i'tiradiyah, jumlah selingan. Artinya kalau tidak ada pun ta'ala ini, dia tidak merubah makna kalimatnya. Hanya di sini dia tambahan doa biasanya ya, atau selawat, atau pujian. Nah, itu adalah jumlah i'tiradiyah. Fatajiduhu daiman. Fatajiduhu, fa di sini berarti huruf ataf ya. Tajiduhu. Tajidu itu Tajidu ini harus dia memiliki dua maf'ul ya. Maf'ul pertama hu. Maf'ul kedua Daiman. muhtamman. Daiman Daiman ini muhtaman. sebagai hal. Daiman itu sebagai hal. Muhtaman ini adalah maf'ul. Adapun muhtamman sebagai maf'ulun bihi sani ya. Ini maf'ulun bihi pertama hu. Ya, maf'ulun bihi pertamanya hu. Hu-nya itu maksudnya adalah orang yang hasad ya. Orang yang kita akan dapati orang yang hasad tersebut selalu muhtamman. Selalu apa nih? Muhtamman itu artinya apa? Sibuk lah ya. Selalu sibuk dengan nikmat ini yang Allah berikan dengannya kepada orang lain. Dia sibuk memikirkan nikmat orang lain. Selalu dia pikirannya ya hanya terbayang-bayang dengan nikmat orang lain. Begitulah orang yang hasad. Dia lupa mestinya dia meminta kepada Allah. Hasad itu akan membendungnya sehingga dia tidak meminta kepada Allah. Dia lupa bahwa nikmat tersebut adalah dari Allah. Semuanya dari Allah. Wala yas'alullaha min fadlih. Dan dia tidak meminta kepada Allah dari karunia-Nya, dari keutamaannya. Ya. Sekarang kita bahas yang mana tadi muhtamman tadi maf'ul bih yang kedua ya. Kemudian bihazihin ni'matil lati. Hazihi ini majrur atau fi mahalli jar ya, fi mahalli jar oleh bi. Ya kan ada bi. Kemudian hazihi ini isim mabni, maka dia fi mahalli jar. Kita tidak sebutkan majrur ya, karena dia isim mabni. Kalau isim mabni dikatakan fi mahalli jar. Kalau isim mu'rab ya seperti ini isim mu'rab ya, maka dia majrur. Kalau mabni fi mahalli jar. Ya. Nah, ini termasuk isim mabni, hadhihi ini isim mabni karena dia isim isyarah. Nah, kalau ini fi mahalli jar oleh karena bi. Kalau majrur, kalau ni'mati ini kenapa dia majrur? Sebagai apa? Badal. Sebagai badal dari hazihi. Badal dari hazihi. Nah, badal itu harus sama i'rabnya.
karena hadhihi itu fi mahalli jar, maka ni'mati itu majrur. Ya. Kemudian allati sebagai apa? Isim mausul. Naat. Ya, itu Naat. isim mausul itu jenisnya ya. Nah, Iya. sebagai apa? Sebagai naat. Jadi dia fi mahalli Jar. jar ya. Dia naat fi mahalli jar. Karena dia juga isim mabni ya, sama seperti hadhihi. Ya. Dia jenisnya isim mausul. Nah, karena dia isim mausul, ada jumlah apa namanya? Silah mausul. Jumlah silah mausul. Ya, jadi kalau ada isim mausul, ada jumlah silah mausul. Silah mausulnya apa? An'amallahu biha. Ya, ini jumlah ini adalah silah mausul, yang mana silah mausul itu dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Ya. Jadi silah silatu mausulin ya, la mahalla laha minal i'rab. Dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Silanya panjang tadi. Silah tuh pokoknya dia ada fi'il dan fa'il ya. Oh, cuma itu aja. An'amallahu sudah. Sampai Ya, situ aja. Allah, sampai situ saja sudah dikatakan isim jumlah ya, jumlah. An'amallah. Allati an'amallah biha ala ghairihi. Nah, sampai situ. Kemudian wala yas'alullah. Nah, berarti wa di sini Atau ataf ya. Dan dia tidak meminta kepada Allah dari karunia-Nya. Jadi orang yang hasad itu dia tidak meminta kepada Allah. Mestinya dia minta kepada Allah. Ini ada firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu wa linnisa'i nasibun mimma iktasabn. Was'alullaha min fadlih. Kalau mau lihat i'rab ayat ya. Ustadz, aku tanya sedikit lagi Ustadz. Ya, Silah mausul tadi terhitung dari allati an'amallahu biha ala ghairihi ya Ustadz ya. ya, pokoknya jumlah itu terdiri dari fi'il dan fa'il ya. Jadi al-jumlatu minal fi'li wal fa'il silatu mausul La mahalla. la mahalla laha minal i'rab. Ini Ana akan tunjukkan website untuk meng'irab ayat ya. Jadi sebenarnya di internet tuh lengkap ya untuk dalam hal ilmu itu lengkap sekali. Kalau antum bisa membaca kitab Arab gundul, insya Allah ilmu itu terbuka luas ya. Kalau terjemahan itu terbatas. Jadi apa? Wala tatamannawna. Kita membahas ilmu ya. Wala tatamannaw ma faddalullah. Jadi kita bisa klik ya. Ini ada ilmu tafsir ya. Tafsir itu lengkap di sini semuanya ada ya. Ada tafsir At-Tabari, ya, tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Al-Baghawi, bahkan tafsir Ibnu Jauzi. Ini lengkap. Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Taimiyah. Bahkan yang kontemporer pun ada ya. Seperti tafsir Utsaimin juga ada.
ya, tafsir Karimur Rahman. Nah, tapi kita fokusnya ke ilmu i'rab ya. Ini ilmu qiraat juga ada, ilmu gharib wa ma'ani ini juga ada ya. Nah, kita tinggal klik aja ini ya ayatnya wala tatamannau, atau kita ini aja carinya surat berapa, ayat berapa. Nah, kalau udah ketemu kita tinggal klik. Ini ada 10 kira-kira ya. 9 atau 10 kitab tentang i'rab ayat ya. Nah, ini di i'rabnya ya masing-masing ayat. Wah, ini yang kita bahas. Wala tatamannau. Wala tatamannau. Wa adalah istinafiyah. Istinafiyah berarti dia huruf permulaan ya. Wal kalam ba'daha musta'naf la mahalla lahu minal i'rab. Kalam atau jumlah setelahnya ini adalah jumlah istinafiyah ya. Musta'naf itu jumlah istinafiyah. Nah, kalau jumlah istinafiyah dia tidak memiliki kedudukan i'rab ya. Tidak dia sebagai khobar, tidak sebagai khobar anna, tidak juga sebagai maf'ulun bih. Ya, tidak ya, karena dia jumlahnya permulaan sehingga dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Itu artinya la mahalla lahu minal i'rab. Ya. Itu di buku yang warna hijau itu ada disebutkan ada 8 jenis ya kalimat yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Di antaranya itu jumlah musta'naf, satu lagi terus tadi juga silah mausul itu juga tidak memiliki kedudukan i'rab. Kemudian la di sini adalah nahiyah. La yang mana? La tatamannau ini ya. La tatamannau. La di sini adalah la nahiyah. Nah, ini kalau kita belajar i'rab jelas ya, karena la itu nanti ada la nahi, ada la nahiyah, ada la nafiyah. Nah, kalau la nafiyah itu artinya tidak ya. Kalau ini artinya jangan. Jangan kalian berangan-angan. Tatamannau itu berangan-angan Ustaz ya. Berangan-angan yang tidak mungkin terjadi, yang sangat sulit. Ya. Misalnya kita perempuan berangan-angan jadi laki-laki, itu termasuk hal tatamannau. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kalian berangan-angan terhadap apa yang Allah lebihkan. Faddala itu Allah lebihkan dengannya sebagian kalian di atas yang lainnya. Nah, la tadi la nahiyah. Tatamannau adalah fi'lun mudhari'un majzumun bila. Ya. Dia adalah fi'il mudhari' yang majzum karena ada la. La nahiyah itu. Nah, la nahiyah itu termasuk huruf penjazm ya. Huruf penjazm sehingga fi'il mudhari'nya dijazm. Nah, tanda jazmnya dengan apa? Tahu? Sukun. Bukan sukun. Hilangnya hasbun nun. Hasbun nun. Hilangnya huruf nun. Harusnya tatamannawna. Ya. Tatamannawna. Wala tatamannau ma. Ma-nya sebagai apa? Bentar. Wawu sebagai fa'il ya. Wawu jamaah. Ya, tatamannau. Wawunya wawu jamaah. Sebagai fa'il. Ya, kalian ya artinya. Janganlah kalian berangan-angan. Ma adalah isim mausul. Ismun mausulun. Sebagai apa? Maf'ulun bih. Maf'ul bih ya. Ma di sini adalah maf'ulun bih. Janganlah kalian berangan-angan terhadap apa-apa yang gitu ya. Jadi ma-nya sebagai objek terhadap apa-apa yang Allah lebihkan dengannya sebagian kalian. Nah tadi wa jumlah faddalallah. Nah, ini adalah silah yang Anda sebutkan tadi ya sebelumnya. Karena ma di sini adalah isi mausul, maka setelahnya itu adalah silah mausul. Faddalallahnya sebagai silah ya, fi'il dan fa'il ya.
Dia sebagai silah dari ma. Nah, silah mausul itu tidak memiliki kedudukan i'rab. La mahalla laha minal i'rab. Dia tidak memiliki kedudukan i'rab, maksudnya adalah dia tidak sebagai khobar, tidak sebagai khobar anna, tidak sebagai maf'ulun bih, ya. Jadi dia tidak ada kedudukan i'rabnya. Kalau silah mausul itu seperti itu. Wa bihi, bihinya mana ini? Bihi, ya. Jar majrur yang muta'alliqan bifaddola. Faddolanya, bifaddola. Dia terkait muta'alliqan jar dan majrur, ya kan dua nih, jar dan majrur muta'alliqani, dia keduanya terkait dengan fiil faddola, ya. Karena dia bisa aja dengan terkait dengan tatamannau, tapi nanti maknanya jadi beda. Jadi dia faddalallahu bi faddola bihi, ya. Jadi dia terkait, dia tidak bisa dipisahkan maknanya. Wa ba'dakum ini adalah maf'ulun bih. Ya, ba'dakum maf'ulun bih dari faddola. Ya. Kemudian wa ala ba'di. Ala ba'din dia juga muta'alliq kepada faddola juga, ya. Aidonnya juga. Jadi ala ba'din itu muta'alliq juga sama dengan bihi. Sama-sama dia terkait dia dengan faddola. Ya. Kemudian dia ini kalimat baru lagi, jumlah istinafiyah, yaitu ar-rijal nasibum mimma iktasabu. Ya, bagi laki-laki itu ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Nah, karena dia jumlah istinafiyah, maka dia tidak memiliki kedudukan i'rab, ya. Dia jumlah permulaan. Ya, tidak ada kedudukan i'rabnya. Adapun lirrijal, ya. Lirrijal ini katanya jar majrur muta'alliqani bi mahzufi khabari muqaddam. Nah, jadi ada khobar muqaddam yang dihapus. Kemudian ar-rijal lirrijal ini, jar majrur ini dia muta'alliq kepada khobar yang dihapus tersebut. Biasanya khobar yang dihapus itu takdirnya maujudun. Jadi maujudun lirrijali nasibum mimma iktasabu. Dan lirrijalinya itu sebagai jar majrur yang muta'alliq kepada maujudun tersebut. Itu salah satu versi cara mengirobnya, ya. Memang agak rumit, tapi yang lebih singkat dan lebih simpel, langsung saja dia dikatakan jar dan majrur, ya. Kalau di program basis kita pakai pendekatan yang mudah ini, ya. Dan itu memang ada pendapat ulamanya juga. Jadi jar dan majrur itu sebagai apa? Khobar muqaddam. Ya, langsung saja khobar muqaddam. Kalau ini kan jar majrur muta'alliqan bi mahzubin khobar muqaddam. Jadi bukan dia yang khobar muqaddam, khobar muqaddamnya yang dihapus. Ini bisa saja langsung, ya. Lirrijal itu sebagai khobar muqaddam, nasibun sebagai mubtada muakhar, ya. Nasibun mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Karena kalau asalnya itu adalah mubtada di depan, ya. Kalau ini di belakang. Khobarnya yang di depan. Ini khobar muqaddam, ya. Maka di sini mubtada muakhar. Kemudian wa mimma di sini mimma iktasabu, ya. Mimma tersebut muta'alliqani bi mahzuf sifah lin nasib. Nah, bisa saja langsung disebutkan mimma itu adalah sifat atau naat dari nasib. Langsung saja, ya. Supaya nggak bingung. Mimmanya jar dan majrur, kan. Dia sebagai naat, ya. Naat atau sifat bagi nasib. Jadi mimma tasabuni sebagai naat
Naat man'utnya mana? Man'utnya nasib. Ya, gitu simpelnya ya. Wa jumlatun iktasabu, ya, jumlah iktasabu ini adalah silah. Nah, dari karena di sini ada ma mausul, maka dia silah la mahallalaha. Lala mahalla berarti Ustaz ya. Ya laha, karena jumlah kan, hanya kembali al jumlah. Kemudian walin nisa'i nasibum mimma tasabn. Dan ini ada atof ya, wawunya wawu atof. Tadi sama walin nisa itu kabar muqaddam, Iya, nasibunnya nisa khabar mubtada muqaddam, muakhar. nasibun sebagai mubtada muakhar. Ya. Mimma tasaban ini mimmanya sebagai naat atau sifat dari nasib. Ya. Adapun jumlah iktasaban itu adalah silah dari ma. Ya sama ya. Lirijali nasibun mimma iktasabu wal atof ya. Atof terhadap yang nahi tadi di atas dari la ya. Wala tatamannau, kemudian was'alullah. Jadi was'alullah ini atofnya kepada la tatamannau. Ya, jumlah was'alullah atofnya kepada jumlah la tatamannau. Atof itu artinya dan ya, wanya dan. Dan mintalah kepada Allah. Is'alu adalah fi'lu amrin mabniyun ala hafzin nun. Is'alu adalah fi'il amr yang mabni. Mabninya di atas apa? Hafzun nun. Karena dia ya kalau apa namanya domirnya jamak ya, domir jamak yang muzakkar dia hasbin nun. Kalau domirnya domirnya anta berarti was'al ya. Tandanya adalah dengan sukun. Mabni di atas sukun. Kalau ini dia mabni di atas hasbun nun. Wa lafzul jalalah. Nah, lafzul jalalah itu maksudnya Allah ya. Lafaznya ya, lafaz Allahnya, bukan zat Allahnya. Itu kita muliakan agar tidak bermaksud zat Allah. Ya, lafzul jalalah itu adalah maf'ul awal. Maf'ul awal berarti maf'ul yang pertama ya. Karena is'alu itu membutuhkan dua maf'ul. Di sini dikatakan yang maf'ul keduanya itu mahzuf. Nah, mahzuf takdirnya apa ya? Bisa ini syai'an. Was'alullaha syai'an. Syai'annya sebagai maf'ul bih yang kedua yang dihapus. Gitu. Nah, min fadlihnya ini adalah na'at. Na'at dari mana Ustaz? Na'at atau sifat dari syai'an. Nah, syai'annya dihapus tadi kan. Jadi ai syai'an min fadlih. Jadi ada takdirnya was'alullaha syai'an min fadlih. Ya karena sa'ala itu dia butuh dua maf'ul ya. Maf'ul pertama tadi lafzul jalalah Allah. Nah, maf'ul keduanya mana? Itu mahzuf. Ya. Dihapus dan tersirat ya. Maksudnya kita mafhum, paham maksudnya adalah syai'an. Dan mintalah kepada Allah sesuatu gitu. Syai'an itu sesuatu. Sesuatu dia dari karunia-Nya. Syai'an. Berarti di sini syai'annya adalah maf'ul bih yang kedua yang mahzuf. Yang dihapus. Asani wasani ini maksudnya yang maf'ul bih sani mahzuf ya. Adapun min fadlihnya ini adalah simpelnya dia sifat dari maf'ul bih yang kedua yang dihapus tersebut, yaitu syai'an. Jadi dia sifat atau na'at dari
syai'an. Paham? Jadi min Paham. fadlih ini kan naat ya. Man'utnya mana? Man'utnya itu adalah syai'an. Tapi tidak disebutkan di dalam ayatnya. Jadi sifatnya bahasa Arab itu kan singkat dan padat ya. Jadi ada sesuatu yang tidak perlu disebutkan ya tidak perlu. Tapi kita paham maksudnya di situ ada syai'an. Jadi kalau membahas i'rab itu sering ya ada mahzuf. Karena ini untuk memperjelas ya. Karena bahasa Al-Quran itu adalah singkat dan padat. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Ini sebenarnya tidak dibahas ya di kitab ya. Jadi sampai di sini saja. Yaitu i'rabnya ya. Jadi kalau antum mau lihat i'rab dari Al-Quran ya, dengan tahu i'rab kita jadi lebih paham dengan makna ayat. Ya, mungkin kita sampai di situ dulu ya. Ini yang ke-8, insya Allah kita sambung pembahasan i'rabnya pada pekan yang akan datang. Ana mohon maaf lebih cepat ya selesai karena anak akan keluar kota ya, ada keluarga anak yang meninggal baru ada infonya, jadi buru-buru untuk pergi. Mungkin kita sampai sini dulu. Insya Allah kita sambung pada pekan yang akan datang biiznillah. Ana kembalikan kepada Ustaz Abu Ali, tafadhal. Baik, ahsanallahu ilaik atas materi yang telah disampaikan di pagi hari ini Ustaz di bulan Ramadan, dan jazakallahu khair wa barakallahu fik pada Ustazna Yuad Nasriga hafidhallahu taala atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga semua urusan beliau dimudahkan dan semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi beliau di setiap kesempatan. Amin. Dan jazakumullahu khair wa barakallahu fik pada teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom pagi hari ini, dan juga rekan-rekan yang menyimak di kanal akun fanpage Basis di Facebook. Jazakumullah khair. Semoga apa yang telah disampaikan Ustaz tadi menjadikan tambahan ilmu dan faedah, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.